Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Rahman dengan NIM 110 12 10 17 dan rekan saya yang bernama Muhammad Fadila Nur Rahmat dengan NIM 110 12 10 16. Kami akan menjelaskan arti pentingnya ilmu politik bagi generasi muda serta partisipasi warga negara pada sistem politik di Indonesia. Jika kita sadari atau tidak, ilmu politik berpengaruh besar serta melekat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia, baik secara individu maupun sekelompok masyarakat. Aristoteles mengungkapkan bahwa politik ialah ilmu pengetahuan secara saintifik yang menganggap bahwa kunci untuk memahami lingkungan atau secara garis besar untuk mengatur apa yang sejatinya kita lakukan maupun tidak kita lakukan. Karena dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat pasti sangat membutuhkan yang namanya politik. Politik itu mahal kalau kita serahkan semata-mata kepada partai politik, melainkan kita harus terlibat di dalamnya. Karena dalam segi demokrasi, urusan politik bukanlah hanya kepada mereka yang bergerak di bidang kekuasaan maupun pemerintahan saja. Ratusan pemerintahan tersebar di dunia politik menjadi penentu utama kehidupan. Apakah kita hidup nyaman atau sebaliknya? Politik itu cara kita untuk berubah dari sesuatu yang dianggap tidak ada. Wajar setiap orang memiliki pemahaman berbeda tentang keadilan, dan dari sana kita memperjuangkan pandangan politik yang tidak sama. Ilmu politik selalu berkembang pada setiap masa. Yang kita lihat dari sekarang dalam segi identitas, data yang kita tonton, baca, dan didengar setiap hari bisa dianalisis dan bermanfaat untuk kepentingan kebijakan politik. Ilmu politik merupakan usaha-usaha warga negara untuk membicarakan wujud kebaikan secara bersama dan sebagian kegiatan yang mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perumusan atau pelaksanaan kebijakan umum, serta sebagai konflik dalam mempertahankan sumber-sumber yang penting. Jadi sangat penting kita mempelajari ilmu politik agar kita tidak terjerumus atau terpengaruh pada hal-hal yang berdampak negatif pada diri kita sendiri maupun sekelompok masyarakat negara. Anak muda di zaman sekarang tidak banyak yang peduli mengenai politik. Kunci untuk peduli ilmu politik itu bagaimana kita menunjukkan politik bukanlah hanya sekedar ribut-ributnya. Elit politik sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan politik. Bukan hanya ngaruh ketika 5 tahun sekali kita memilih dalam pemilihan daerah. Urusan politik dan sosial tidak bisa dipisahkan ketika ada permasalahan ekonomi. Mereka berlomba-lomba untuk mendirikan usahanya sendiri, bukan berusaha masuk ke dalam sistem untuk memperbaiki kebijakan undang-undang atau pajak. Ketika melihat ketidakadilan, bukan datang ke kantor partai politik atau mengajukannya. Jadi, anak muda melihat politik itu urusan sosial, padahal sekali lagi, apa yang kita lakukan itu ketika kita bersuara untuk menyuarakan haknya, negara saja tidak cukup untuk bisa mengurusi warganya, tapi warga juga berdaya bahkan punya kekuatan untuk lebih dibandingkan antara negara yang mungkin saja tidak kita lakukan. Seperti contohnya, banyaknya kasus-kasus pembuatan kebijakan baru yang mengatasnamakan warga negara Indonesia untuk kepentingan secara individu maupun sekelompok ya sendiri. Gimana kita tidak muak dan merasa kesal pada pelaku elit yang mengambil keputusan hanya untuk memperkaya diri atau kelompoknya saja? Maka dari itu sebagai generasi muda kita harus memiliki pola pikir yang kritis dan berani berbicara secara kritis supaya kita tidak
supaya kita peduli serta sadar untuk mau memperbaiki negeri ini dengan berbagai cara. Dan sudah seharusnya kita melihat berbagai kejahatan bukan malah memaklukkan berbagai perilaku itu. Setiap kali ada kasus korupsi sudah dianggap biasa oleh generasi muda ini, yang dimana-mana yang punya uang pasti kayak begitu, yang akhirnya menganggap kejahatan itu sebagai hal sepele atau perilaku normalitas. Suara dan warga negara yang berkumpul dan berdaya bisa memaksakan penguasa untuk melakukan ini, dan itu hanya satu-satu cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan sistem demokrasi itu berjalan secara baik. Kita bersuara itu dilemahkan sehingga kita tidak berani untuk berteriak. Itu yang kita punya menjadi sangat powerful kalau kita berkumpul membentuk suatu barisan yang menunjukkan apa yang kita mau. Semua akan kuasanya berbalik kepada diri kita sendiri. Partisipasi adalah salah satu bentuk penting demokrasi yang mendasari orang tahu tentang apa yang baik bagi dirinya itu sendiri. Namun, dalam keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mencakupi atau mempengaruhi kehidupan warga negara serta berhak ikut menentukan keputusan politik. Maka, sebab itu, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa atau yang tidak memiliki kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan atau pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan secara individu atau kolektif oleh warga negara menurut keinginan mereka sendiri atau dukungan orang lain, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mendapat manfaat dari kegiatan politik yang termasuk dalam kebijakan adalah melakukan konsep. Partisipasi politik memiliki banyak bentuk. Partisipasi politik adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi. Baik partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Satu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal DPR ataupun informal. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan perkuliahan. Setiap mahasiswa bisa menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan seperti berikut. Yang pertama, pemilihan ketua HIMA, ketua KOSMA, dan ketua organisasi UKM, serta membuat forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di kampus yang mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan. Oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswi memperhatikan ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RI 1945. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tata tertib mahasiswa, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan demokrasi, tidak langsung mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang telah ditujukan kepada pejabat kampus atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan inspirasi mahasiswa yang dimuat pada berbagai sosial media. Dan di lingkungan masyarakat, perilaku politik adalah cerminan dari suatu demokrasi. Dengan demikian, banyak norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat atau negara.
Adapun norma sosial yang berlaku di lingkungan negara pada kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita lakukan secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut. Dapat disimpulkan, peran aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia adalah peran aktif warga negara itu sendiri. Juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.